Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Di tempat siapa yang pagi-pagi sudah diberi rahmat hujan oleh Allah? Tadi di rumah siapa aja? Luar biasa ya. Baju sekolah. Biasa ya kita pagi-pagi. Rahmat hujan. Allahumma sayyiban. Siapa yang hafal doa ketika hujan turun ya? Masya Allah, luar biasa. 2 jempol buat antum, top markot, top. Sambil nunggu yang lain, ya kita boleh sapa-sapa dulu yang hadir ada 34. Halo. Siapa aja ya? Hey. Ada Hani. Hai. Pukul. Hai. Hani Hai. Ini tangan siapa? atas Hani. Oh. Ada Akbar, ada Kowi, ada Askia, masih ada nih namanya nama Mana warna? Assalamualaikum teman-teman. ada Zaria, Aku ada. enak tadi yang adalah sarapan lontong sayur. Harinya ya sarapannya adalah dapat brownies. Alhamdulillah itu pun 2 dapatnya, bersyukur. Ya. Tapi Adi nggak lihat ah. Oke. Apa? Nanya nasi goreng. Aku sudah ini. Oke. Kecuali ya. Oke. Zaidal Hasan buka. lapangan pakai apa? Ya. Saya. Ada lagi nih. Dek, ada lagi. Ali bisa. Coba Bang, jangan jadi patah Ali. Pakai arasid, sarapan pakai apa tadi? Wih, dengan kuku. Hah? Pakai kuku sarapannya. Itu bukan sarapan, namanya nyamil. Nyemil kuku, nggak boleh ya di kuku ya. Itu banyak telur cacing. Nanti cacingnya bertelur, tumbuh di perut, bisa nanti. Aduh, sutintan. La. Remote kah? Lo sama nasi goreng dia lebih keras. Ada Hapi, Hapi. Enggak keras. Ini teman-teman Hapi banyak nih, boleh disapa ya. Lagi. Bilang. Apaan tuh? Ada nomor 12.
Iya. Bang Jago, Towi Pangca. Bang Jago. Bang Jago, kok dimut? Ini aku apa namamu? Aku adalah Une. Aku adalah Une. Diam deh. Oke. Oh. Sebentar lagi akan kita mulai ya. Silakan persiapan. Duduk siap. Sudah akan melihat siapa aja yang sudah. Nah, sudah di share screen. Oke. Silakan didengarkan, dilihat. Yuk semuanya. Boleh bergembira bersama. Boleh dibaca nanti. Baca dulu ya. Baca yang ada di sini. Husin tadi nyanyi tadi itu. Teman-teman, lagu Iya. ini dinyanyikan ketika kita mau masuk kelas.
Jadi Dasar. ketika mau masuk kelas kita baris dulu dan supaya semangat. Biasanya ya. Menyanyikan lagu ini dulu ya supaya kita ketika belajar tambah semangat ya. Tapi sekarang karena kita belajarnya masih di rumah, jadi kita ketika baris mau masuk kelas kita tidak bisa deh ya. Kita berdoa sama-sama supaya kita nanti bisa secepatnya masuk ke sekolah. Iya, luar biasa semuanya. Baik, gimana Ustadz Ari? Baik, Ustadz Ari masih. Oke teman-teman, kita akan mulai pembelajaran kita. Masih ada waktu. Insya Allah pembelajaran Ustadz Ari tidak terlalu banyak. Kita hanya lebih menekankan kepada hal-hal yang terkait dengan kebiasaan teman-teman dan bagaimana menyiapkan teman-teman menjadi orang-orang hebat dan orang-orang yang selalu menjaga agamanya. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, para anak-anak solih dan solihah, para calon penghuni surga, dan para anak-anak yang nanti akan membahagiakan dunia maupun di akhirat. Karena Allah kita bertemu, karena Allah berpisah. Dan mudah-mudahan apa yang terjadi hari ini, teman-teman hari ini bisa Zoom, teman-teman hari ini bisa makan, bisa mandi, bisa merasakan segarnya air putih, segarnya air susu, ataupun segarnya teh hangat. Itu semua karena Allah, tidak ada yang lain. Karena jika Allah mencabut nikmat itu dan kita tidak bersyukur, maka coba teman-teman perhatikan nanti ketika ada temannya yang sakit atau saudaranya yang sakit, maka rasa nikmat itu tidak ada lagi pada diri kita. Misalnya ada teman kita yang sakit demam, maka dia tidak bisa merasakan sejuknya air dingin atau air hangat yang air itu bisa kita gunakan untuk mandi. Kemudian ada temannya yang sariawan, misalnya giginya lagi sakit, maka Allah cabut rasa nikmat itu. Tidak bisa merasakan nikmatnya makanan lezat. Are terkeluar ya. Narko, Set Ari terkeluar ya. Ya. Salawat dan salam terlimpah tercurah kepada baginda Nabi yang mulia. Kenapa kita selalu bersolawat kepada Nabi? Karena insya Allah dengan salawat kita, maka kelak nanti Nabi Muhammad akan memberikan, atau Nabi Muhammad nanti akan menyampaikan kepada Allah bahwa siapa yang berselawat kepadaku, katanya, akan diberikan nanti kemudahan dan untuk bisa menggapai surga. Jadi teman-teman selalu berselawat. Berselawat kepada Nabi, kemudian selalu ingat kepada Nabi dan mencontoh apa yang Nabi Muhammad lakukan, maka kelak nanti Allah akan menjaga kita dan memudahkan, dan nanti Nabi akan memberikan syafaatnya kelak nanti kita di yaumul kiamah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, Ustaz ingatkan, daripada mulut itu berucap kata-kata yang tidak baik, maka lebih baik kita berselawat atau berzikir. Teman-teman yang dirahmati Allah, senang Ustaz hari ini bisa berhadir pembelajaran PABP, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kenapa hal ini Ustadz Ari selalu senang kepada teman-teman? Karena inilah yang bisa Ustadz Ari sampaikan, bahwa Ustadz Ari takut, Ustadz Ari sedih jika ada anak-anak muslim
seperti antum, anak-anak solih dan solihah, insan tama, yang dia tidak paham tentang agamanya dan dia tidak bangga dengan agama yang dianutnya. Jadi teman-teman, kita harus bangga kepada Islam. Karena kelak hanya Islamlah yang bisa mengantarkan kita ke surganya Allah. Tidak ada agama lain. Teman-teman yang dirahmati Allah, seperti biasanya belajar, maka kita harus ada adab. Adab belajar yaitu adalah posisinya harus siap menuntut ilmu. Duduk siap. Kita mau lihat. Duduk siap. Hap. Ustadz Ari akan mulai. Kalau teman-teman sudah mempersiapkan diri duduknya yang rapi, tangannya dilipat di atas meja atau tidak banyak bergerak, akan Ustadz Ari mulai. Kalau tidak, maka kita belum memulai walaupun sampai pembelajarannya sudah habis. Posisi atau sikap kita ketika menuntut ilmu. Teman-teman dirahmati Allah, Ustadz Ari mau cek dulu di layar apakah masih ada yang bergerak-gerak atau bercanda, atau ada masih pakaiannya yang tidak menutup aurat. Oke, sudah dengar semua. Kemudian aturan yang kedua, selain sikap kita, yang Ustadz lihat nanti adalah tidak boleh bicara atau tidak boleh memotong pembicaraan Ustadz ketika lagi menjelaskan. Jadi bertanyanya nanti ya teman-teman. Bertanyanya nanti ketika Ustadz Ari sudah selesai menyampaikan materi. Oke? Yang setuju pencet tombol jempol. Yang setuju dengan Ustadz Ari. Ustadz Ari tunggu. Ustadz Narko sudah. Nah, Sabil sudah. Tombol jempol yang setuju bahwa ketika bertanya tidak boleh ketika pas Ustadz Ari masih menyampaikan materi. Karena apa? Karena dengan kondisi Zoom, menggunakan Zoom, suaranya akan terdobel. Oke, sudah semua udah mengerti. Yang kedua, ya, alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan puasanya diterima dan mudah-mudahan dengan puasanya nanti menjadi anak solih dan solihah serta menjadi pemberat timbangan amal di yaumul hisab dan akan Allah tempatkan kelak nanti di surganya Allah yang paling indah. Yang ketiga adalah teman-teman, tidak boleh mencoret-coret materi nanti yang Ustadz Ari sampaikan, karena kalau dengan mencoret-coret kita termasuk orang yang mengganggu dalam pembelajaran. Nah, kalau orang mengganggu itu nanti kita akan ilmu mau belajar. Oke teman-teman, sudah siap. Tadi udah Ustadz Ari lihat jempolnya sudah banyak dipencet. Yang terakhir adalah tidak boleh menggunakan chat yang tidak semestinya, kecuali bertanya boleh, tapi kalau cuma say hello, bermain ataupun menulis yang tidak baik, maka Ustadz Ari sarankan lebih baik tidak usah, fokus saja terkait pembelajaran. Oke teman-teman, Ustadz Narko sudah siapkan diri untuk membantu Ustadz Ari untuk berdoa sebelum belajar. Kenapa sih Ustadz selalu berdoa setiap belajar? Betul, penting. Kita ini penting berdoa karena sejatinya kita ini makhluk Allah yang lemah. Jadi kita minta bantuan Allah agar pikiran kita dibuka, hati kita dibuka dan mudah menerima ilmu. Oke Ustadz Narko, kita berdoa dulu. Teman-teman, duduk siap. Ya silakan Ustadz Narko, bantu Ana untuk membaca doa. Baik. Semuanya silakan duduk yang rapi, tangan diangkat, kepala menunduk, mulut mengucapkan Doa. belajar.
Iya, karena Allah Maskernya di sini. Maskernya dipakai aja. Kalau maskernya lepas, silahkan dipakai gini, digantung. Nanti bisa dipakai gini. Insya Allah maskernya aman. Terima kasih Umi Abi yang dirahmati Allah yang mendampingi anandanya. Mohon izin untuk menyampaikan materi dan untuk bisa mengkondisikan teman-teman yang lagi di jalan, di rumah, di kamar, di dapur, di ruang tamu. Kita akan menyampaikan materi pembelajaran PABP. Didapurkan untuk masak. Iya, tapi ada juga di dapur yang hari ini dipakai untuk Zoom karena biasanya sinyal di dapur itu lebih kencang daripada sinyal di ruang tamu. Karena dengan masak-masak menggoreng itu nanti dengan aroma-aroma makanan itu insya Allah mudah-mudahan nanti pembelajarannya semakin menarik. Aroma makanan. Teman-teman, Ustadz Ari akan Ustadz Ari akan memute ya. Jadi teman-teman nanti suaranya Ustadz Ari batasin. Diam lagi. Ustadz Ari mute. Teman-teman dirahmati Allah. Teman-teman ingat peraturan yang kedua, peraturan yang keempat tadi, menjaga suara dan menjaga chat agar tidak menggunakan yang tidak semestinya. Teman-teman, hari ini Ustadz ingin menjelaskan terkait dengan bagaimana kita meyakini yang apa yang Allah berikan dan selalu bersyukur. Materinya adalah bagaimana kita terkait dengan tes. Suaranya double di Ustadz Ari. Terkait dengan surah dalam Al-Quran itu ada namanya surah Al-Asr. Wah, suara siapa itu ya? Masih bersuara ya? Ustadz Ari diam dulu aja. Kalau yang masih ada bersuara, Ustadz Narko, Ana mau diam dulu aja. Karena tadi kita perjanjian jika ada suara maka Ustadz Ari tidak akan memulai dulu karena ini kita harus belajar tentang adab dalam belajar walaupun di rumah. Ustadz Ari diam dulu sampai suaranya betul-betul hening. Masih ada suara? Nggak ada. Itu barusan suara. Teman-teman dirahmati Allah, alhamdulillah suaranya sudah hening. Ustadz Ari ingin membahas terkait dengan kita harus yakin dan bersyukur apa yang Allah berikan itu selalu ada hikmahnya. Pasti ada yang terbaik. Ketika Allah memberikan sesuatu, pasti ada kebaikan di belakangnya. Apakah itu dia rezeki, apakah itu kebaikan maupun musibah. Jadi seperti itu.
Jadi hal-hal yang dibalik musibah misalnya bencana alam, insya Allah dibalik itu nanti akan ada hikmahnya. Dan itu biasanya manusia akan merasakan hikmahnya nanti setelah kejadian. Jadi seperti itu. Teman-teman yang dirahmati Allah, kondisi hari ini Banjarbaru masih hujan yang tidak menentu. Dari data badan yang mengurusi hujan, BMKG, bahwa wilayah curah hujan di Banjarbaru, Kalsel itu masih tinggi teman-teman. Jadi suasana hujan ini, suasana kondisi musim hujan ini, maka teman-teman harus banyak-banyak mengkonsumsi vitamin. Kok vitamin Ustadz? Iya, karena kondisi hujan itu biasanya adalah kondisi lembab. Lembab itu banyak sekali bakteri atau virus yang gampang masuk ke tubuh kita ataupun ke dalam ruangan-ruangan yang dia itu lembab. Jadi teman-teman, sekali lagi Ustadz Ari sampaikan bahwa selalu kita menjaga ikhtiar untuk agar badan kita sehat. Teman-teman yang dirahmati Allah, Ustadz Ari ingin menyetel sedikit video terkait dengan hujan. Kenapa Ustadz Ari mengambil ini hujan? Karena ada kaitannya nanti adalah bagaimana Allah mencurahkan rahmat dengan hujan. Karena banyak Ustadz Ari ketika Ustadz Ari tanya ke orang-orang ketika Ustadz Ari menjadi relawan banjir, mereka menyalahkan hujan. Ya Pang, Ustadz, ya Pang Pak Ai, hujannya nih nah pada ampi-ampi ya. Walaupun hujan, tapi harusnya kita tidak boleh terlalu menyalahkan hujan karena hujan itu adalah rahmat. Jadi bagaimana sikap kita? Sikap kita ketika ada kondisi hujan yang lebat ataupun ada kondisi hujan yang tidak berhenti-berhenti. Nanti Ustadz Ari sampaikan. Untuk sementara ini dulu Ustadz lihatkan tayangan terkait dengan hujan yang dikaitkan nanti dengan bagaimana kita bersyukur kepada Allah atas diberikan oleh nikmat kepada kita. Teman-teman disimak ya, Ustadz Ari sambil jaga, mudah-mudahan tidak ada yang coret-mencoret, dan mudah-mudahan teman-teman bisa melihat video terkait dengan bagaimana sikap kita seorang muslim ketika ditimpa musibah, apalagi yang sekarang di Kalimantan adalah banjir. Sudah siap belum? Teman-teman, ingat dan saksikan episode terbaru Riko ya. Setiap Jumat jam 4 sore di channel Riko The Series. Seru deh. Assalamualaikum teman-teman. Di rumah kamu masih suka turun hujan? Kalau di rumah Riko sih masih. Makanya aku sudah siap ini nih. Oh iya, musim hujan seperti ini tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Minum vitamin dan makan makanan yang sehat. Di episode Riko kali ini mau membahas hujan. Tapi Kyo kemana ya? Nah kan, kayaknya Kyo belum sempat minum vitamin robot nih teman-teman. Selamat menyaksikan. Hujan Kyo. Iya, alhamdulillah ya. Padahal aku tadinya mau main layang-layang. Ya ditunggu aja Riko, sampai hujannya selesai. Riko, kamu tahu nggak kalau hujan itu dalam setahun bisa berjumlah? Loh, Riko kemana?
Asik-asik. Yeay. Riko, ayo dong masuk rumah. Kamu aja yang kesini, Kyo. Yeay. Yeay. Allahumma syaiban nafi'an. Ayo kita mandi hujan bareng-bareng, Kyo. Seger. Kalau kehujanan, aku bisa konslet, Riko. Ya udah, kalau gitu kamu tunggu situ aja ya. Riko, ayo sudahan main hujannya. Ya Bunda, aku kan lagi seru-seru main hujan. Bunda udah siapin air hangat buat kamu mandi. Ayo mandi sekarang. Asik. Allahu Akbar. Udah mandinya. Sudah Bunda. Bilang makasih ke Bunda, Riko. Bunda loh yang siapin air hangat mandi tadi. Makasih ya Bunda. Bunda, kok Riko dibiarin hujan-hujanan sih? Bukannya nanti bisa pilek. Nggak apa-apa sayang, kan cuma sebentar. Lagi pula air hujan itu bagian dari berkah yang Allah turunkan buat kita. Iya sih. Hujan bisa turun. Lalu kapan naiknya? Aku kok nggak pernah lihat. Kyo bisa kesini sebentar nggak? Ada apa, Bunda? Ini loh, Riko nanya ke Bunda soal hujan. Kamu bisa bantuin Bunda jelasin nggak? Oh, itu. Insya Allah bisa, Bunda. Bismillah. Riko, proses hujan dimulai dari penguapan air di bumi, seperti dari laut, sungai, danau, dan sebagainya. Uap air itu terkumpul di udara dalam bentuk awan. Adanya perbedaan tekanan udara menyebabkan timbul angin dan mempertemukan awan-awan yang semula kecil. Awan yang kemudian semakin besar dan kelabu pertanda semakin banyak uap air yang terkumpul. Titik-titik air yang semakin berat dan tak terbendung kemudian jatuh ke bumi sebagai hujan. Masya Allah. Oh, gitu. Riko, hujan itu bisa membawa kebaikan, bisa juga membawa keburukan. Maka dari itu, setiap hujan turun, kita disunahkan untuk membaca doa. Supaya hujan yang Allah turunkan membawa kebaikan buat kita. Aku tadi pas hujan-hujanan baca doa kok. Alhamdulillah. Wah, kebetulan aku lagi baca. Pas nih, ada salah satu ayat Al-Quran tentang hujan. Al-Qaf ayat 9. Dengerin deh. Dan dari langit, kami turunkan air yang memberi berkah. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Ayah udah pulang. Kok basah kuyup? Iya, itu baju siapa ya? Ini jemuran kita. Baru Ayah angkat sebagian. Hujan deras kayak gini kok jemuran nggak diangkatin? Basah semua deh. Astagfirullah, Bunda lupa. Riko, Wulan tolong bantuin Bunda angkatin jemuran. Bunda mau masakin air panas buat Ayah. Ayo Riko, bantuin angkat jemuran sama kakak. Ya, kakak. Aku kan baru aja mandi. Kyo aja deh. Maaf Riko, aku kan robot, gak boleh kena hujan. Aku bantu doa aja ya. Ayo. Ngangkat jemurannya yang semangat ya Riko. Nah teman-teman, itu tadi adalah sepenggal cerita dari Riko
yang dia punya teman robot, dan tadi sudah dijelaskan bahwa hujan itu turun dari air laut atau sungai yang diangkat oleh panas sinar matahari dan uapnya itu masuk ke awan udara dan nanti bisa berkumpul menjadi hujan. Teman-teman yang dirahmati Allah, luar biasa Allah menciptakan bagaimana terjadinya hujan. Bagaimana terjadinya hujan dan bagaimana hujan itu turun. Coba teman-teman bayangin, bisa nggak ngebayangin andai kata hujan itu turunnya kayak air mancur atau hujan itu turunnya kayak air terjun. Nah, bisa dibayangkan teman-teman, maka bisa hancur rumah kita, bisa pohon-pohon bisa bisa patah, dan kalau airnya besar-besar saja kayak bola tenis, itu mungkin kepala kita benjol-benjol kalau kena air hujan. Tapi Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta kita yang serba tahu apa yang baik untuk kita, maka yang teman-teman saksikan di luar jendela, jika ada jendela, maka hujan yang rintik-rintik itulah yang Allah ciptakan untuk apa? Untuk kebaikan kita. Itu teman-teman. Ustaz Ari mau tanya dong, siapa yang biasa mandi hujan, main hujan-hujanan, ada nggak? Ada. Ada? Dulu main hujan. Wah, enaknya. Main hujan juga. Seperti muslim. Hujan juga. Teman-teman, apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan kalau ketika mandi hujan? Boleh tahu? Siapa yang bisa menceritakan apa yang dirasakan ketika mandi hujan? Dingin. Dingin ya? Dingin. Hangat. Segar. Basah. Terus kemudian habis mandi hujan biasanya mandi air apa? Air hangat atau mandi apa? Air biasa. Air dingin. Air biasa. Air dingin. Air dingin. Teman-teman dirahmati Allah, ketika teman-teman ketika mandi hujan, terus kemudian ada beberapa orang yang ketika mandi hujan dia pusing kepalanya, kemudian dia badannya demam, dia pilek, kemudian dia batuk. Itu sejatinya adalah ketika mandi hujan mungkin saja kondisi tubuhnya tidak fit, tidak baik, atau sudah ada gejala sakit. Cacat air. Kalau anak habis minum cacar air itu. Jahe. Jadi teman-teman seperti itu. Bahkan Ustadz Ari biasanya tadi pagi kan masih hujan. Kemudian anaknya Ustadz Ari yang Hafsah itu bangun. Kemudian dia lihat jendela biasanya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia minta izin, Abi boleh nggak mandi hujan? Akhirnya Ustadz Ari izinkan 10 menit untuk main di luar untuk mandi hujan. Jadi teman-teman, sekali lagi hujan itu adalah rahmat dan itu adalah berkah dari Allah. Kenapa bisa jadi sakit? Maka itu tadilah ketika mungkin antum pas kondisi lagi tidak fit atau tidak kondisi badannya lagi lemah, maka kalau ingin mandi hujan lebih baik tidak usah karena bisa jadi dengan dingin, kemudian dengan angin atau udara yang dingin itu menyebabkan penyakitnya akan menjadi lebih cepat untuk badannya sakit. Tapi untuk itu air hujan tidak menjadi penyebabnya
kita menjadi sakit. Karena apa? Karena andai kata hujan itu menjadi sakit, coba bayangin. Kenapa pohon-pohon ketika dihujanin, padi, pohon-pohon, mangga yang ada di depan rumah antum, kenapa dia menjadi subur ketika ada air hujan? Itu artinya apa? Air hujan itu teman-teman sebenarnya adalah Allah turunkan rahmat agar makhluk-makhluk yang ada di bumi itu menjadi sehat, menjadi segar. Terus Ustadz kenapa bisa bikin banjir? Nah, itu nanti akan Ustadz tampilkan videonya. Video setelah ini terkait dengan banjir dan kondisi dari desa yang paling parah terkena banjir di Kalimantan Selatan. Nah, Ari lihatkan. Teman-teman harus diam. Teman-teman kita harus melihat kondisinya. Ya. Ini kondisi desa yang hari ini yang paling parah. Ini dari pantauan udara teman-teman. Oh, ini pantauan udara. Mari kita simak kondisi desa yang ketika banjir kemarin itu paling dekat dengan titik atau sumber dari luapan air. Ini Satarko pernah ke sini. Satarko tembus hari kemarin udah sempat itu. Nah teman-teman, kenapa bisa terjadi banjir dan luapan air yang luar biasa di sungai? Itu di Al-Quran dikatakan bahwa akibat dari ulah tangan manusia. Akibat manusia tidak bisa mengontrol keinginannya untuk mengambil apa-apa yang ada di bumi. Makanya Allah mengatur kita tidak boleh terlalu rakus dalam ingin menggapai sesuatu. Kenapa bisa banjir yang begitu dahsyat di Kalimantan yang sudah sekian lama teman-teman tidak banjir seperti ini? Itu karena banyaknya penambangan tambang atau pengerukan tanah yang dilakukan di daerah hutan atau daerah yang dilarang untuk dikeruk. Karena fungsi hutan teman-teman Allah ciptakan itu adalah untuk menahan atau menangkis banjir atau menangkis air yang langsung turun ke bawah. Jadi kalau teman-teman hujan itu lihat di halaman rumahnya, ketika ada hujan, antum boleh lihat di bawah pohon misalnya ada pohon rambutan atau pohon mangga, maka air itu akan banyak tertahan-tahan. Nah, kenapa kemarin banjirnya dahsyat? Karena ketika gunung di atas sudah tidak bisa lagi menampung air yang ingin turun karena pohon-pohonnya sudah banyak ditebang. Nah teman-teman, ini kondisinya masyarakatnya yang terbaru ini lagi proses pemulihan kembali, pemulihan ekonominya atau pemulihan aktivitas masyarakat biasanya. Ya, nanti Ustaz Ari sampaikan lagi yang di daerah pinggiran sungai yang banyak hancur. Yang bisa ada rusak, jadi sudah diperbaiki. Kendala sinyal. Ustaz Ari stop dulu aja. Ustaz Ari tampilkan yang ini, yang di daerah bencananya. Nah, ini adalah wisata ini teman-teman, ini adalah desa. Tak kelihatan videonya.
Halo. Ustaz Ari nggak muncul. Iya, nggak muncul. Sekarang kita keluar lagi. Videonya nggak keluar, Bun. Sinyalnya tidak baik. Oh no. Oh no. We're having job. We're having Halo. Halo. Kedengaran suara Ustadz? Kedengaran. Ya, kita nunggu Ustadz Ari ya, teman-teman, karena Ustadz Ari terkeluar ya. Ustadz Ari akan sharekan video banjir ya di desa apa di Barabai ya. Di Barabai? Mana Ya. itu Barabai? Barabai kakak pernah ke Barabai. Sambil nunggu Ustadz Ari. Anak pernah ke Barabai. Anak terus pakai mobil yang besar. Kapan selesainya? Bye. Anak. Barabai. Hantunya. Cerita kedengaran suara on? Kedengaran. Kedengaran. Ya Ustadz Narko mungkin diisi aja dulu tepuk apa gitu Ustadz Narko biar nggak ngantuk. Nah, Ustadz Ari sudah mulai. Iya, benar. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, ini langsung Ustadz Ari sampaikan kondisi terakhir desa yang sangat parah nih teman-teman, bisa disimak. Dan ini ada sesuatu yang luar biasa, heboh, yaitu adalah teman-teman yang dirahmati Allah, ini ada pondok pesantren yang ketika banjir, maka dia tidak hancur oleh banjir, tapi yang samping-sampingnya daerah wisatanya itu banjir. Ah, mana muka Ustadz Ari nih? Ah, muka Ustadz Ari. Ini ada di Desa Waki. Itu ada videonya nanti di tim relawan Insan Tama Ar-Rahman sempat memvideo, tapi ini yang viral di YouTube itu adalah desa di kecamatan Hantakan itu namanya Desa Waki. Ada pondok pesantren yang insya Allah mungkin qadarullah Allah menjaganya. Ketika Allah berjanji kan di dalam Al-Quran, ketika kita menuntut ilmu, ketika kita membela agamanya Allah, maka Allah akan menurunkan malaikat untuk menjaga orang-orang yang selalu menjaga atau mengamalkan ilmu agama Islam, yang mudah-mudahan itu semakin mendekatkan kepada Allah. Ini teman-teman, Ustadz Ari share dulu. Nih Ustadz Ari share. Bersabar. Lagi proses. Share. Oke, udah Ustadz Ari share. Why can't I wear white after Labor Day? Kalau bisa perhatikan.
Ini adalah pondok pesantren Al Anwar Desa yang itu sempat didatangi oleh tim relawan dan tidak menyangka bahwa ternyata banyak orang-orang melihat pondok pesantrennya kena banjir tapi tidak parah. Sabar, masih berputar, sinyalnya masih terkendala. Ini teman-teman, nanti bisa disimak. Nah, sudah mulai. Sambil beristighfar teman-teman, karena sinyal di Insan Tama lagi tidak stabil. Desa Waki. Ini adalah berseberangan itu adalah wisata Riam Bajandik. Riam Bajandik, dan ini pondok pesantren. Pondok pesantren ini teman-teman ini sudah hampir tidak aktif. Karena apa? Karena ada permasalahan, yaitu pondok pesantren yang ada di sini ingin ditutup oleh warga sekitar karena warga sekitar ingin memilih wisata pariwisata yang dibesarkan. Jadi pondok pesantrennya yang menolak pariwisata, maka masyarakat demo waktu itu menyimak sempat demo agar pondok pesantren ini dibubarkan saja, ditutup karena warganya tidak setuju karena pesantren ini menolak ada wisata, tapi warga masyarakatnya ingin banget sungai ini dijadikan wisata. Nanti apa yang terjadi hari ini teman-teman pasca banjir, wilayah daerah pesantren sini hanya rusak sedikit. Bahkan teman-teman, ini ada mengapung di air, itu tidak hanyut sama sekali. Tempat mandi santri, cekannya malam, tapi yang jelas ini hancur teman-teman. Wilayah sekitarnya hancur, ini akibat banjir kemarin. Airnya jadi keruh, padahal kemarin itu airnya jernih banget. Tadi sempat berkunjung ke Riam Bajandik. Ini area pondok. Nah, ini adalah area terdampak banjir. Yang terparah adalah bersampingan, berseberangan dengan pondok pesantren. Kayak banjir yang rumahnya lulu lantak. Ini lihat, ini daerahnya banjir. Dan alhamdulillah teman-teman dari relawan udah sampai ke sini kemarin. Ada videonya, nanti akan kita share. Jembatannya putus, diterjang oleh air yang sangat dahsyat turun dari atas gunung. Ini adalah janji Allah dan bukti kekuasaan Allah bahwa ketika kita selalu dekat dengan Allah, maka Allah akan menjaganya. Jadi teman-teman bisa ingatkan anak-anak Insan Tama, jika ada hal-hal yang diinginkan atau hari ini ada masalah teman-teman, misalnya yang terjadi, ini kena banjir di sini, ini kena banjir, lihat tumbang semua pohonnya. Ini wisatanya di sini teman-teman. Ini adalah wisata Riam Bajandik. Ini pondok pesantrennya. Jadi kita sebagai umat muslim, calon-calon penerus pembela agamanya Allah, maka harus yakin bahwa Allah Maha segalanya. Kita dekat dengan Allah, maka Allah akan menjaganya teman-teman.
teman-teman, yang hari ini lagi banyak diperbincangkan orang bahwa ternyata kondisi di Kecamatan Hantakan yang sangat parah. Ternyata ada pondok pesantren yang hari ini masih kokoh berdiri. Yang halnya sama teman-teman, waktu tsunami di Aceh, teman-teman, waktu itu ada masjid yang masih kokoh berdiri walaupun tsunami itu masuk ke kota Aceh. Jadi teman-teman, sekali lagi apa yang Ustadz Ari sampaikan tadi adalah bahwa kita harus dekat kepada Allah, selalu dekat kepada Allah, agar apa? Agar kita dijaga oleh Allah. Kita selalu sholat, selalu taat kepada orang tua, selalu belajar menuntut ilmu, baca Quran. Yang itu yang Allah suka, nanti pastilah Allah akan menjaga kita dan menghindarkan kita dari bahaya. Teman-teman yang dirahmati Allah, Ustadz Ari mau tanya, yang ada di sini. Suara bayi. Halo adik bayi. Assalamualaikum anak solihah. Waalaikumsalam. Ada suara anak bayi tadi. Adik bayi. Ustadz Ari mau tanya, ada nggak keluarga dari teman-teman yang hari ini terkena musibah atau tertimpa bencana akibat ada musibah banjir ini yang Allah coba? Ada. Oh, luar biasa. Gimana? Satu-satu Ustadz Ari tanya, gimana kondisinya? Kondisi dari saudaranya yang hari ini tertimpa musibah banjir? Baik-baik aja. Kondisinya gimana? Baik-baik ya? Iya. Kalau yang lain gimana saudaranya? Iya. Baik-baik aja. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan teman-teman nanti di setiap doanya minta kepada Allah teman-teman yang insya Allah diijabah, agar Banjarbaru tetap kondisinya seperti ini. Dan insya Allah mudah-mudahan hujan yang turun itu menjadikan rahmat untuk Banjarbaru. Dan mudah-mudahan warga Banjarbaru yang anak kebanggaan Umi Abi di rumah harus jadi anak-anak yang selalu menyenangkan saudara-saudaranya, menyenangkan adik-adiknya, kakak-kakaknya, teman-temannya, harus menjadi mana Mbak? Oke teman-teman, sebelum Ustadz
Ari akhiri, boleh dong dibuka semuanya video. Ustadz Ari mau melihat wajah-wajahnya. Wajah-wajah, ya. Supaya kita nanti tetap semangat, saudari. Silakan siap-siap. Oke. Gimana Ustadz? Tepuk semangat. Ayo ya. kita akan tepuk semangat. Silakan semuanya bersiap-siap. Ayo duduk siap semua, kita akan tepuk semangat supaya ustadz dan ustazahnya tetap semangat hari ini ya. Yuk persiapan bareng-bareng, tepuk semangat. Ulang lagi, Ustaz. Sekali lagi ternyata supaya lebih kompak. Goyang. Siapa? Yo, tepuk semangat. Teman-teman, selalu semangat, selalu taat dan selalu taat Allah perintahkan. Teman-teman, hari senang sekali. Untuk itu mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Teman-teman, sampai jumpa lagi. Alhamdulillah. Sampai jumpa lagi ya di pelajaran PADP dengan Ustadz Ari. Ustadz Ari ingin